Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pasar uang dan kurva LM. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ade Rizka dengan 3 NIM terakhir 225 sebagai moderator yang akan memandu dalam presentasi kali ini. Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Septiani dengan NIM belakang 103. Perkenalkan, nama saya Rayu Cahyantingrum dengan NIM belakang 113. Perkenalkan, nama saya Franlita Rahmatri Aprilia dengan NIM belakang 223. Baik, setelah perkenalan kita akan lanjut pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Pasar uang merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang untuk dapat melakukan transaksi melalui bank maupun lembaga sekuritas keuangan bukan bank. Pasar uang juga diartikan sebagai tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Septi. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan tentang fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama yaitu permintaan uang menunjukkan keseluruhan uang yang diminta oleh sebuah perekonomian pada periode tertentu. Lalu yang kedua, permintaan uang untuk motif transaksi dan berjaga-jaga sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Dan yang ketiga, permintaan uang untuk spekulasi sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Selanjutnya akan saya bacakan tentang permintaan uang. Kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Menurut Keynes ada 3 motif, yaitu yang pertama, transaction motif atau motif transaksi. Lalu yang kedua, precautionary motif atau motif berjaga-jaga, dan yang terakhir spekulatif motif atau motif spekulasi. Kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama, permintaan uang untuk transaksi. Bisa kita lihat pada kurva di layar, kebutuhan uang tunai dan pendapatan nasional berjalan searah, atau dengan kata lain, dengan meningkatnya pendapatan nasional, maka jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk transaksi juga meningkat. Selanjutnya, permintaan uang untuk berjaga-jaga. Besar kecilnya permintaan uang untuk berjaga-jaga ditentukan oleh besar kecilnya transaksi yang dilakukan masyarakat, yang berarti ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional juga. Dan yang terakhir, permintaan uang untuk pada waktu tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang diminta masyarakat untuk motif spekulasi sedikit, sedangkan pada waktu tingkat bunga rendah, jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat untuk motif spekulasi relatif besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penawaran uang. Penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ada 2 teori, yaitu teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang tanpa bank adalah gambaran ketika perekonomian masih menggunakan emas sebagai alat pembayaran dan belum ada sistem perbankan yang mempengaruhi penggunaan alat tukar tersebut. Kalau teori penawaran uang modern itu apabila pada suatu waktu permintaan akan uang inti tidak sama dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan di subpasar uang inti sehingga akhirnya terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Baik, terima kasih Tata. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari pasar uang. Yang pertama, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Lalu yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Kemudian yang terakhir, tidak terikat pada tempat tertentu, seperti halnya pada pasar modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang adalah surat berharga jangka pendek yang dapat dialihkan atau diperdagangkan, termasuk efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan instrumen lain yang dapat dipersamakan dengan surat berharga jangka pendek yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Ini adalah ya, di sini ada sertifikat Bank Indonesia, ada surat berharga pasar uang, ada sertifikat deposit, ada call money, ada commercial paper, ada banker acceptance, ada repurchase agreement, dan lalu pelaku pasar uang itu yang melakukan pasar uang itu ada bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintahan, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat. Aku balikan ke moderator. Baik, terima kasih Tata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Oke, manfaat pasar uang. 1. Memacu suksesnya pembangunan ekonomi. 2. Menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin berkualitas. 3. Terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya. Yang terakhir, terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tata tentang kuantitas permintaan uang. Kepada Tata dipersilakan. Baik, ada beberapa hal yang mempengaruhi permintaan uang. Di antaranya itu ada tingkat harga. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan uang akan semakin bertambah. Ini karena harga barang atau jasa bertambah mahal, sehingga dibutuhkan lebih banyak uang untuk membelinya. Lalu kedua adalah pendapatan real. Semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan semakin besar. Ini karena konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, permintaan uang untuk motif spekulasi akan berkurang. Tingginya suku bunga akan membuat biaya pinjaman uang untuk berspekulasi bertambah mahal. Selain itu, jika tingkat suku bunga tinggi, orang akan lebih baik menabung di bank dengan jaminan suku bunga yang ada daripada berspekulasi. Apa itu permintaan uang untuk spekulasi? Jadi itu adalah permintaan uang tunai untuk memperoleh keuntungan atau penghasilan. Jadi di sini ada kurva permintaan untuk spekulasi. Jadi ada kurvanya dan sumbu horizontal itu menggambarkan jumlah uang yang diminta untuk keperluan spekulasi dan sumbu yang vertikal itu menggambarkan tingkat suku bunga. Jadi pada tingkat suku bunga I0 jumlah uang yang diminta untuk spekulasi setinggi M20 dan pada tingkat bunga lebih tinggi pada I1 jumlah uang tunai yang diminta setinggi M21. Saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih Tata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kurva LM, yaitu kurva atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat-tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat ekuilibriumnya pasar. Syarat ekuilibriumnya pasar uang adalah terpenuhinya kesamaan antara permintaan atau total akan uang dengan penawaran akan uang. Next slide. Gambar 1 menunjukkan efek kenaikan income terhadap kurva permintaan uang atau demand for real money balance. Dengan keterangan, kurva penawaran uang tidak mengalami perubahan. Kenaikan income dari Y1 ke Y2 akan menggeser kurva permintaan uang ke atas secara sejajar. Kenaikan kurva permintaan uang pada gilirannya menggeser ekuilibrium dari E ke E aksen, sekaligus mengubah tingkat suku bunga dari R1 ke R2. Next slide. Relasi antara perubahan income dengan tingkat suku bunga inilah yang membentuk kurva LM. Dan keterangan interaksi antara tingkat suku bunga R1 dan R2 dengan income Y1 dan Y2 yang dijelaskan pada gambar 1 membentuk kurva LM. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pergeseran kurva LM. Yang pertama ada easy money policy. Peningkatan money supply akan berdampak pada peningkatan demand for real money balance. Ingat bahwa semakin banyak uang beredar, semakin turun nilai uang tersebut. Artinya semakin rendah pula tingkat suku bunga. Semakin rendah tingkat suku bunga, semakin tinggi demand for idle balance.
Peningkatan pada demand for real money balance ini akan mengakibatkan pergeseran equilibrium di kurva liquidity preference. Pergeseran equilibrium tersebut pada gilirannya akan tercermin pada pergeseran kurva LM. Pada kurva sebelah kiri, peningkatan money supply dari MS per P ke MS per P aksen akan menggeser equilibrium permintaan ke penawaran uang dari E ke E aksen. Pergeseran equilibrium diikuti dengan penurunan tingkat suku bunga dari R ke R aksen. Perubahan tersebut tercermin pada pergeseran kurva LM secara sejajar dari LM ke LM aksen atau kurva sebelah kanan. Yang kedua ada tight money policy. Kebijakan pengurangan money supply akan menggeser kurva penawaran uang ke kiri dari MS per P ke MS per P aksen. Perubahan ini menyebabkan bergesernya equilibrium permintaan ke penawaran uang dari E ke E aksen, sekaligus menaikkan tingkat suku bunga dari R ke R aksen. Akibatnya, kurva LM bergeser ke atas secara sejajar menjadi LM, atau kurva sebelah kanan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Rayu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang contoh soal oleh Septi. Kepada Septi, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal, yaitu diketahui JUB MS sama dengan 200 miliar, JU yang diminta untuk transaksi M1 sama dengan 0,25Y, JU yang diminta untuk spekulasi M2 sama dengan 135 dikurangi 600I. Ditanya fungsi LM. LM ke MS sama dengan MD. MD sama dengan M1 ditambah M2. 2000 sama dengan 0,25Y ditambah 135 dikurangi 600I. Y sama dengan 4. 65 ditambah 600I sama dengan 260 ditambah 2400I. Jadi fungsi LM adalah Y sama dengan 250 ditambah 2400I. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Septi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.